Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita dapat melaksanakan seminar online pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim pembimbing dan penguji yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan ini. Dan perkenalkan, nama saya Hadaria dengan NIM D02-16330 dengan judul Implementasi Algoritma KNN untuk Memprediksi Kelulusan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Sulawesi Barat. Adapun poin penting yang akan saya bahas meliputi latar belakang mengapa saya mengambil judul ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, kemudian tinjauan pustaka dan metode penelitian. Pada latar belakang ini ada 4 poin. Yang pertama, permasalahan yang terkait tingkat kelulusan mahasiswa tidak tepat pada waktunya. Kedua, perlu ditingkatkan kelulusan mahasiswa tepat waktu. 3. Tidak seimbangnya data mahasiswa yang masuk dengan data yang lulus. 4. Bertambahnya mahasiswa tiap tahunnya dapat meningkatkan penumpukan data. Rumusan masalah pada penelitiannya ini yaitu berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh sebuah rumusan masalah yaitu bagaimana hasil prediksi kelulusan menggunakan algoritma KNN untuk memprediksi kelulusan mahasiswa informatika Universitas Sulawesi Barat. Tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh sebuah tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hasil prediksi kelulusan mahasiswa menggunakan algoritma KNN untuk memprediksi kelulusan mahasiswa informatika Universitas Sulawesi Barat. Adapun manfaat penelitian yaitu aplikasi prediksi kelulusan menggunakan algoritma KNN untuk memprediksi kelulusan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Sulawesi Barat. Memberikan kemudahan dalam memprediksi kelulusan mahasiswa dengan memanfaatkan informasi yang telah diperoleh sehingga dapat dijadikan sebagai solusi dalam membantu prediksi kelulusan di program studi Teknik Informatika Universitas Sulawesi Barat. Batasan masalah. Adapun batasan masalah pada penelitiannya ini adalah data yang akan digunakan sebagai bahan penelitian adalah data kelulusan mahasiswa Prodi Teknik Informatika Sulawesi Barat. Algoritma yang digunakan adalah algoritma KNN untuk memprediksi kelulusan mahasiswa. Aplikasi dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Adapun tinjauan pustaka pada penelitiannya ini, yang pertama, kelulusan. Kelulusan merupakan salah satu item penilaian dalam proses akreditasi institusi suatu perguruan tinggi. Elemen penelitian ini pada lulusan perguruan tinggi salah satunya adalah perguruan tinggi yang memiliki angka efisien edukasi yang ideal. Yang kedua, data mining. Data mining dapat diartikan sebagai proses penemuan pengetahuan yang bermanfaat dan menarik di dalam kumpulan data yang besar. Tujuan utama data mining yaitu prediksi dan uraian. Data mining juga mempunyai beberapa tugas utama yaitu klasifikasi, regresi, pengelompokan, ringkasan, pemodelan ketergantungan, change, dan deviation, pendeteksian perubahan dan deviasi.
Data mining juga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan untuk menemukan pola yang menarik dari data dalam jumlah besar. Data-data tersebut dapat disimpan dalam database dan data warehouse dan penyimpanan informasi lainnya. Menurut Hen dan Camber, alasan utama mengapa data mining diperlukan adalah karena adanya sejumlah besar data yang dapat digunakan untuk menghasilkan informasi dan knowledge yang berguna. Yang ketiga yaitu prediksi. Menurut Hardianto, prediksi adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang sesuatu yang paling mungkin terjadi di masa depan berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki, agar kesalahannya selisih antara sesuatu yang terjadi dengan hasil perkiraan dapat diperkecil. Prediksi tidak harus memberikan jawaban secara pasti kejadian yang akan terjadi, melainkan berusaha untuk mencari jawaban sedekat mungkin yang akan terjadi. Yang keempat yaitu klasifikasi. Klasifikasi merupakan proses untuk menemukan fungsi dan model yang dapat membedakan atau menjelaskan konsep atau kelas data dengan tujuan memperkirakan kelas yang tidak diketahui dari suatu objek. Dalam proses pengklasifikasian bisa terdapat dua proses yang harus dilakukan, yaitu proses training dan proses testing. Pada proses testing yaitu akan digunakan data training set atau data sampel yang telah diketahui, label-label atau atribut dari data sampel tersebut untuk membangun model. Sedangkan proses testing yaitu dilakukan untuk mengetahui keakuratan model yang telah dibuat pada proses training, maka dibangun data yang disebut dengan data testing untuk mengklasifikasi label-labelnya. Kelima yaitu KNN. KNN adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasikan sebelumnya. KNN termasuk dalam golongan user-based learning, di mana hasil query instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas, kedekatan, jarak, dan kategori yang ada dalam KNN. Nantinya, kelas yang baru dari suatu data akan diperoleh berdasarkan grup kelas yang paling dekat jarak vektornya. Tujuan dari algoritma ini adalah mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan training sampel. Yang keenam itu akurasi measure. Akurasi measure adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan perhitungan tingkat akurasi data dengan hasil yang diperoleh pada pengujian akurasi dalam klasifikasi. Adalah presentase ketepatan rekor data yang diklasifikasikan secara benar setelah dilakukan pengujian pada hasil klasifikasi. Adapun rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut. Jumlah data yang sama per banyaknya data dikali 100%. Yang kedelapan adalah website. Menurut Hakim Lukmanul, website merupakan kumpulan halaman web yang saling terhubung dan file-file yang saling terkait. Website terdiri dari page atau halaman dan kumpulan halaman yang dinamakan homepage. Website awalnya merupakan suatu layanan sajian informasi yang menggunakan konsep hyperlink yang memudahkan server atau pengguna instan melakukan penelusuran informasi internet. Yang ke-9 yaitu PHP dan MySQL, program Hypertext Processor. Menurut
Combs, PHP adalah salah satu bahasa pemrograman yang berjalan dalam sebuah web server dan berfungsi sebagai pengolah data pada sebuah server. Dengan menggunakan program PHP, sebuah website akan lebih interaktif dan dinamis. PHP adalah sebuah bahasa pemrograman yang berbasis on-the-fly creation, yang mengerjakan perintahnya ketika ada permintaan. PHP melakukan interpretasi atau penerjemahan skripnya pada waktu berada di server, dan yang akan diberikan kepada peminta adalah sebuah HTML murni tanpa terdapat skrip PHP satupun. MySQL adalah sebuah database yang didukung oleh PHP untuk mendapatkan koneksi dan query pada database tersebut. PHP memang mendukung banyak database, tetapi kita mengambil yang umum, yaitu MySQL. MySQL dapat menyimpan semua data website seperti berita, artikel, konten dan sebagainya dengan mudah dan terstruktur. Adapun penelitian terkait sebelumnya, yaitu pada tahun 2019, Imani Nindya Larasati, Ahmad Apip Sopianto, Muhammad Tansil Furko. Prediksi kelulusan mahasiswa berdasarkan kinerja akademik menggunakan metode modifier KNN pada tahun 2015, yaitu Mutiara Ayu Banjarsari, Irwan Budiman, Andi Farmadi, dengan judul yaitu penerapan keoptimal pada algoritma KNN untuk prediksi kelulusan tepat waktu mahasiswa program studi ilmu komputer FMIPA Ulam berdasarkan IP sampai dengan semester 4. Pada tahun 2020, Busiantara DKK, komparasi algoritma decision tree night bias dan KNN untuk memprediksi mahasiswa lulus tepat waktu. Pada tahun 2016, yaitu Sri Widaningsi, perbandingan metode data mining untuk memprediksi nilai dan waktu kelulusan mahasiswa prodi Teknik Informatika dengan algoritma C45, night bias, dan SVM. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan di sini yaitu Research and Development. Menurut Sudaryono, Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Produk tersebut tidak hanya berbentuk benda atau hardware, tetapi juga berbentuk software. Jenis penelitian ini dipilih karena disesuaikan dengan tujuan penelitian ini, yaitu membuat suatu sistem yang akan untuk memprediksi tingkat kelulusan mahasiswa menggunakan metode KNN. B. Rencana waktu dan tempat. Untuk melakukan analisis dan mendapatkan data berdasarkan latar belakang permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian terhadap Universitas Sulawesi Barat. Rencana waktu penelitian berlangsung kurang lebih 2 bulan. Tahap penelitian. Prosedur dalam melakukan penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu Research and Development, di mana terdapat tahapan, yaitu yang pertama, analisis. Tujuan dari tahapan analisis adalah untuk mengetahui kebutuhan awal dalam merancang sistem untuk memprediksi kelulusan mahasiswa tepat waktu. Dalam perancangan sistem tersebut diperlukan analisis kebutuhan, yaitu analisis kebutuhan pengguna, analisis konten atau isi, dan kebutuhan hardware dan software. Yang kedua,
Desain. Tahapan kedua yaitu tahapan pembuatan desain sistem yang akan dirancang. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memberikan gambaran tentang sistem yang digunakan, yang dibangun, dan bagaimana tampilannya atau interface-nya. Tahap ini memenuhi semua kebutuhan pengguna sesuai dengan hasil analisa yang telah diurai sebelumnya, seperti rancangan tampilan sistem yang akan dibangun, sistem yang dibuat metode KNN. Yang ketiga itu pembuatan kode program. Aktivitas pada tahap ini dilakukan pengkodean sistem, di mana pada tahap ini melakukan penulisan kode program yang merupakan tahap penerjemahan desain sistem yang telah dibuat, keadaan bentuk perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Tahapan ini merupakan tahapan yang memiliki peranan penting dalam membangun sebuah sistem. Tahap ini bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP. Pengujian. Tahap ini diperlukan untuk melakukan uji coba terhadap sistem yang akan dibuat, dan tahap ini pengujian digunakan dalam penelitian ini adalah didasarkan tingkat akurasi algoritma yang digunakan dalam penelitian ini. Pada gambaran umum, penelitian ini menggunakan alur sistem yang mendukung penyelesaian permasalahan implementasi data mahasiswa menggunakan algoritma KNN untuk memprediksi kelulusan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Sulawesi Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sistematis dan sengaja yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang diteliti. Studi pustaka yaitu pengumpulan data dan informasi dengan cara membaca buku, referensi, mencari artikel, jurnal, dan e-book di internet yang dapat dijadikan acuan pembahasan yang berhubungan dengan judul proposal. Teknik analisa data dapat dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan dalam unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan ke orang lain. Sesuai Steinbeck juga mengemukakan bahwa analisa digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperoleh diagram alur di mana sistem ini dimulai dengan penggunaan user memasukkan data mahasiswa yang ditetapkan pada sistem ini, yaitu menginput data training, data testing. Setelah itu, data yang akan diproses menggunakan algoritma yaitu KNN dengan mengklasifikasikan, kemudian menghasilkan output dari proses yang nantinya memperoleh hasil prediksi dari penggunaan algoritma tersebut. Adapun gambaran algoritma tersebut perhitungan metode KNN. Baiklah, mungkin itulah yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.